Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali dalam channel Besukan Emil. Kuliah seru kalau dengan Emil. Ketemu lagi di sini. Kebetulan saya sedang berada di suatu tempat namanya Tentang Kopi. Ini ada di Pamulang ya, tepatnya di depan rumah sakit. Rumah sakit apa ya? Ya, pokoknya itulah dekat Villa Dago gitu ya. Nah, sebelumnya kita sudah pernah membahas mengenai negara ya sebagai salah satu aktor dalam hubungan internasional gitu. Nah, hari ini saya akan membahas mengenai organisasi internasional. Tapi sebelum membahas mengenai organisasi internasional, silakan teman-teman untuk klik subscribe atau share dan klik lonceng untuk tetap mendapatkan notifikasi informasi mengenai ilmu hubungan internasional terbaru. Nah, teman-teman, sebelumnya sudah dibahas mengenai organisasi mengenai aktor negara. Sebelumnya aktor negara itu katanya satu-satunya aktor di dalam hubungan internasional yang katanya sifatnya rasional gitu ya. Tetapi dalam perkembangan studi HI, negara ternyata bukan satu-satunya aktor yang penting ya. Bukan satu-satunya aktor yang dapat berinteraksi. Ada yang namanya organisasi internasional. Mungkin pernah mendengar namanya PBB gitu ya, atau pernah mendengar namanya WHO, World Health Organization, atau pernah mendengar UNICEF, pernah juga mendengar WTO ya, World Trade Organization, IMF, dan seterusnya. Ada juga mungkin teman-teman pernah mendengar mengenai WWF, kemudian Greenpeace gitu ya, Oxfam dan lain-lain itu. Nah, itu semua merupakan organisasi internasional yang kita tidak bisa nafikan ya kehadiran mereka di dalam pembentukan sistem internasional itu sendiri gitu. Nah, lalu apa sih organisasi internasional ini gitu ya. Nah, yang perlu teman-teman ketahui terlebih dahulu adalah bahwa organisasi internasional itu ada bentuk dan ada klasifikasinya ya. Bentuknya ada dua organisasi internasional itu. Ada yang namanya IGO, Intergovernment Organization ya. Ada yang namanya INGO, Inter Non Government Organization ya. International Non Government Organization. IGO tadi itu International Government Organization ya. Namanya IGO, International Government, berarti sekumpulan negara. Sementara NGO tadi atau INGO itu adalah kelompok non negara gitu ya. Nah, kalau Mr. Wolf membagi klasifikasinya menjadi beberapa gitu ya, terutama dalam keanggotaannya ya. Dia membaginya keanggotaan secara global dengan tujuan-tujuan yang umum, kemudian ada keanggotaan yang global dengan tujuan organisasi yang terbatas, kemudian ada lagi keanggotaan secara regional yang tujuannya berdasarkan keorganisasian itu sendiri gitu ya, yang secara umum gitu ya, dan kemudian keanggotaan regional tapi dengan tujuan keorganisasian yang terbatas. Nah, apa sih organisasi internasional ya? Kenapa organisasi internasional ini terbentuk gitu? Organisasi internasional ini sebenarnya dibentuk sebagai sebuah wadah ya, wadah yang menaungi hubungan antar negara. Karena begini, antar negara biasanya mereka memiliki kesepakatan gitu. Secara bilateral mungkin tidak bisa dilembagakan ya, atau dibentuk organisasi internasional itu, tetapi kalau secara multilateral ya, lebih dari satu negara, bisa 3, 4 atau 5 negara lebih gitu ya, dan kemudian semuanya bersepakat dalam tujuan-tujuan tertentu gitu. Nah, ini dibentuklah organisasi internasional supaya apa? Supaya organisasi ini dapat mempertahankan ya peraturan-peraturan yang sudah ada, kesepakatan ada gitu. Dalam artian organisasi internasional itu kemudian mengingatkan negara gitu, kita punya tujuan loh gitu, kita ada goals loh yang mau dicapai gitu, jangan melanggar gitu, koridornya sudah ditentukan secara bersama-sama. Jadi ini tujuan organisasi internasional ya. Nah, organisasi internasional itu merupakan suatu proses gitu, dalam membentuk aspek representatif yang dicapai gitu ya.
dalam waktu tertentu. Dalam artian begini, di dalam organisasi internasional itu anggotanya adalah negara-negara. Kalau bentuknya IGO, Intergovernmental Organization tadi. Nah, masing-masing negara ini menempatkan representasinya di sana, gitu ya. Sebagai apa? Sebagai perwakilan dari negara tersebut, gitu, supaya mereka tetap dapat mengupdate capaian-capaian yang telah dilakukan oleh masing-masing negara atas kesepakatan bersama, ya. Nah, kemudian sekaligus juga mereka tuh saling mengkoreksi satu sama lain gitu, apabila ada satu negara yang melenceng dari tujuan semula. Nah, dalam hal ini nanti teman-teman akan mendapatkan pengetahuan ya, bahwa kalau negara ini tadinya punya kedaulatan. Nah, kedaulatan ini pada saat negara masuk dalam suatu organisasi internasional, dia menyerahkan sebagian untuk diatur. Nah, disinilah peran si organisasi internasional ini tadi. Michael Haas misalkan menyebutkan ya, organisasi internasional itu sebagai sebuah lembaga yang terstruktur, mempunyai serangkaian aturan, anggota, jadwal, tempat dan waktu pertemuan. Juga organisasi internasional itu merupakan pengaturan bagian-bagian menjadi kesatuan yang utuh, gitu. Jadi kesepakatan-kesepakatan yang ada yang tadi dikumpulkan menjadi satu, dan inilah kemudian dinyatakan sebagai kapal kesatuan yang utuh dalam organisasi internasional tersebut, gitu. Nah, Cliff Archer, gitu ya, kalau saya boleh ambil mengutip pendapatnya Cliff Archer, bahwa organisasi internasional itu punya peran. Ada 3 peran yang disampaikan oleh Cliff Archer, yaitu organisasi internasional sebagai instrumen, organisasi internasional sebagai arena, dan organisasi internasional sebagai aktor independen. Nah, masing-masing punya punya definisinya sendiri-sendiri, ya. Sebagai instrumen ini di mana negara-negara anggota ini berkumpul, gitu ya, kemudian menyampaikan tujuan-tujuan yang ingin dicapai, tentunya atas dasar kepentingan nasionalnya masing-masing, ya, atau tujuan-tujuan politik luar negerinya. Nah, kemudian mereka berdiskusi, bernegosiasi, mungkin juga berdebat sehingga menghasilkan satu kesepakatan. Nah, ini dinamakan organisasi internasional sebagai instrumen. Jadi dia tempat di mana negara-negara yang berkumpul membicarakan kepentingan-kepentingan mereka sehingga ketemu solusi atau suatu hal yang ingin dituju bersama. Sebagai arena, ya, di mana organisasi internasional ini menjadi tempat di mana negara-negara anggotanya itu membicarakan persoalan yang dihadapi, ya, mungkin dalam mengimplementasikan, menerapkan aturan yang ada atau kesepakatan sudah ada masalah, gitu. Nah, sehingga masalah ini dibawa ke forum organisasi internasional untuk diselesaikan. Dan yang terakhir, organisasi internasional sebagai aktor independen. Nah, di sini aktor organisasi internasional karena dia mendapatkan mandat untuk mengawal, ya, kesepakatan yang sudah ada, maka organisasi internasional dapat membuat keputusan, gitu ya, tanpa dia dipaksa oleh kekuatan-kekuatan tertentu, baik yang berasal dari luar ataupun berasal dari dalam anggotanya itu sendiri. Nah, teman-teman sekalian, tentunya mungkin masih ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan. Silakan teman-teman untuk menyampaikan pertanyaannya di kolom yang sudah ada. Menurut teman-teman, organisasi internasional itu harusnya bagaimana, ya? Jadi silakan sekali lagi untuk share, ya, dengan sahabat-sahabat kita yang lainnya yang tertarik untuk belajar mengenai ilmu hubungan internasional, untuk bergabung di dalam channel ini bersama Emil. Bila seru, kalah dengan Emil. Cheers.